semuanya. Jadi pagi ini kita akan berangkat menuju ke Candi Sambisari. Nah, penasaran kan perjalanan kita hari ini ke Candi Sambisari bagaimana? Saksikan terus ya vlog kita hari ini. Untuk menuju Candi Sambisari ini kita menggunakan motor. Kita mulai perjalanan dari Pogung Baru dan akan menempuh kurang lebih 10 km dengan jarak tempuh kurang lebih 30 menit. Pagi ini aku nggak berangkat sendirian, aku ditemani sama Lian. Nah, stay tune terus ya di video kita hari ini. Dadah, sampai ketemu di Candi Sambisari. Oke, ini adalah kondisi perjalanan kita pada hari ini menuju Candi Sambisari. Bisa dilihat ya kondisi jalannya adalah ramai lancar. Di sini kita OTW sekitaran jam 8 yang artinya masih jam kerja juga. Kita sudah hampir sampai di kawasan Candi Sambisari. Di sini ada gapura yang bertulisan Sambisari sebagai penanda kita sudah memasuki kawasan Candi Sambisari. Baik, kita sudah sampai di Candi Sambisari. Di sini ada pelangnya ya yang bertulisan Candi Sambisari. Nah, sebelum kita masuk ke daerah candi, mari kita beli tiket terlebih dahulu. Ini adalah harga tiket untuk wisatawan Nusantara dan mancanegara. Untuk wisatawan Nusantara itu 6.000 dan mancanegara yaitu 15.000. Nah, kita sudah membeli tiket. Di sini tertuliskan bahwa 2 orang itu 12.000 yang artinya 1 orang adalah Rp6.000. Oh iya, bagi wisatawan yang ingin berwisata di era pasca pandemi ini tidak perlu khawatir karena di Candi Sambisari juga terdapat fasilitas yang memadai, ada tempat cuci tangan, tempat hand sanitizer, dan juga di sini sebelum wisatawannya masuk ketika membeli tiket perlu meng-scan barcode Peduli Lindungi sebagai checkpoint kalau teman-teman itu sudah ada di Candi Sambisari. Ini merupakan monumen dari peresmian Candi Sambisari yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1967. Nah, ini juga sebagai tanda bahwa Candi Sambisari telah selesai dilakukan pemugaran. Nah, sebelum kita memasuki ke area dalam candi, saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling di area sekitar luar candi. Nah, ini Candi Sambisarinya ya. Candi Sambisarinya ada di bawah. Untuk masuknya nanti kita akan menuruni tangga. Nah, tangganya ini ada 4 bagian, bisa dari barat, timur, utara, dan selatan. Kemudian di sini ada papan yang berisikan tentang sejarah singkat dari Candi Sambisari, mulai dari penemuannya, kemudian arsitekturnya, serta galeri Candi Sambisari sendiri. Nah, di sini juga ada papan larangan ya. Jadi di sini tertulis dilarang mengoperasikan drone tanpa izin. Buat pengunjung Candi Sambisari yang pengen banget nge-shoot Candi Sambisari pakai drone harus izin dulu ya. Nah, izinnya sendiri ke BPCB DI Yogyakarta. BPCB sendiri merupakan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Nah, ini area luarnya dari Candi Sambisari. Hai, kita ada di mana, Resya? Candi Sambisari. Nah, ini nggak kelihatan ya, karena Candi Sambisari itu letaknya berada kurang lebih di 6,5 meter di bawah permukaan tanah yang ada di sekitar Candi Sambisari. Jadi kalau kita mau ke sana, kita harus nurunin. Nah, tangganya ada 4 sisi ya, bisa dari utara, selatan, timur, ataupun barat. Yuk kita turun. Penasaran kan? Tunggu ya video kita. Jadi ini kita udah mau masuk ke kawasan Candi Sambisari. Kita turun lewat tangga ya. Tunggu kita sampai di Candi Sambisari. Nah, salah satu yang bikin menarik dari Candi Sambisari ini adalah letaknya nih yang berada di bawah permukaan tanah, di permukaan tanah sekitarnya. Kemudian di sekeliling Candi Sambisari ini ditumbuhi rumput hijau. Jadi kelihatan banget candinya itu kesannya sejuk gitu ya. Dan rumput hijaunya ini kayak karpetnya gitu di sekeliling candi. Jadi yang bikin Candi Sambisari ini kelihatan kayak
kastil di tengah taman. Bagus kan pemandangannya? Oke teman-teman, karena kita udah ada di kawasan Candi Sambisari, penasaran gak sih aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di area kawasan Candi Sambisari ini? Nah, saya akan menjelaskan aktivitas yang bisa dilakukan di Candi Sambisari. Sebagai salah satu destinasi wisata yang bisa dikunjungi wisatawan ketika berada di Yogyakarta, khususnya daerah Sleman, aktivitas yang tentunya bisa dilakukan wisatawan ketika mengunjungi Candi Sambisari adalah rekreasi. Di sini wisatawan bisa berfoto-foto ria dengan latar bangunan candi maupun rerumputan hijau yang tumbuh di sekitaran candi. Tak hanya itu, rerumputan sekitaran candi juga bisa digunakan oleh wisatawan untuk berduduk-duduk santai sembari menikmati keindahan kawasan Candi Sambisari yang asri dan indah. Akan tetapi, wisatawan juga perlu memperhatikan kebersihan agar dapat menikmatinya dengan nyaman. Ketika kami mengetik video ini, kami tidak sengaja menemukan contoh dari wisatawan yang sedang berfoto-foto di anak tangga Candi Utama Sambisari. Bukan hanya itu, kami juga menemukan wisatawan yang sedang bermain sembari bercanda gurau dengan teman-temannya di kawasan Candi Sambisari. Kemudian, aktivitas lainnya yang bisa digunakan wisatawan di kawasan Candi Sambisari yaitu olahraga. Jalan setapak yang dibangun mengelilingi Candi Sambisari dapat digunakan wisatawan sebagai trek jogging maupun sebagai tempat untuk berjalan-jalan santai. Masyarakat yang tinggal di sekitaran Candi Sambisari juga terbiasa melakukan senam pagi pada hari-hari tertentu di dalam kawasan Candi Sambisari. Lalu, kawasan Candi Sambisari juga biasa digunakan untuk melakukan aktivitas penelitian. Dari kawasan ini, subjek yang biasa diteliti oleh para peneliti yaitu meneliti terkait dengan arkeolognya maupun sejarahnya. Bukan hanya penelitian, kawasan Candi Sambisari juga biasa digunakan sebagai tempat aktivitas edukasi, karena candi ini memiliki sejarah yang berkaitan dengan penyebaran agama Hindu di Indonesia, khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Di sini juga kami mewawancara salah satu warga yang tinggal di sekitar Candi Sambisari untuk menanyakan apakah candi ini sering digunakan untuk acara keagamaan, khususnya Hindu. Penasaran? Yuk saksikan jawaban dari narasumber kami. Jadi kalau dari pihak pengelolanya itu dilarang ini ya Pak, Candi Sambisari dilarang digunakan buat kegiatan keagamaan Hindu ya Pak? Pak, itu sebenarnya nggak boleh tapi izin dulu sama kantor, izin dulu. Oh jadi harus izin dulu gitu? Ya. Oh kalau dulu sebelum ada izin gitu boleh? Dulu ya izin dulu izin. Jadi walaupun sebulan sekali itu juga harus izin dari kantornya Iya. gitu ya Pak? Boleh atau enggaknya itu dari kantor. Tapi pernah ada ya Pak upacara keagamaan Hindu di Candi Ya Sambisari? tempat sembahyang dulu, sembahyang. Udah zaman dulu banget nih Pak? Ya belum dulu, sebelum pandemi. Oh sebelum pandemi. Ya. Nah Candi Sambisari ini dikelilingi oleh pagar yang pagarnya ini merupakan pagar batu 2 lapis. Nah ini bisa dilihat ya pagar yang mengelilingi dari Candi Sambisari. Nah sebelum ke candi utamanya, kita akan ke Candi Perwara. Jadi terdapat 3 candi perwara di Candi Sambisari. Yang pertama ada Perwara Selatan. Nah ini dia Perwara Selatan. Perwara Selatan dari Candi Sambisari. Candi Perwara sendiri tidak memiliki atap ya. Maksudnya tidak ada stupanya, hanya reruntuhan saja yang bentuknya seperti kotak. Kemudian di sini ada Perwara Tengah. Ini Perwara Tengah dari Candi Sambisari. Kemudian yang di sebelah sini adalah
perwara utara dari Candi Sambisari. Nah, bisa dilihat juga kan di sini pagar batunya yang mengelilingi seluruh area Candi Sambisari. Sebelum masuk ke Candi Sambisari, di sini ada tangga masuknya. Nah, di sini kita terdapat hiasan batu. Ini bentuknya menyerupai singa yang ada di dalam mulut Makara, yang mana mulut Makara sendiri merupakan hewan yang ada dalam mitologi Yunani. Terdapat 2 patung ya. Mari kita naik ke Candi Sambisari, candi utama. Nah, kita tadi sudah menaiki Candi Sambisari dan kita sudah melewati selasar. Ini mungkin tingginya kurang lebih 1 meter lebih ya. Nah, berdasarkan arsitektur dan bentuk ornamen, Candi Sambisari ini memiliki kemiripan seperti Candi Prambanan yang berlatar belakang keagamaan bersifat siwaistis. Nah, di dalam Candi Sambisari ini juga ada patung-patung dewa Hindu dan juga terdapat lingga yoni di dalam candi utama. Ini kita sudah ada di candi utama dan kita sudah bisa melihat ada lingga yoni di sini. Untuk lingga itu yang bawah dan yoni itu yang bagian atas. Nah, lingga adalah salah satu perwujudan dari Dewa Siwa, sedangkan yoni adalah perwujudan dari Sakti atau istrinya Siwa. Oke teman-teman, penasaran gak sih lingga yoni itu apa? Nah, kita bahas dari lingga terlebih dahulu. Lingga sendiri merupakan gambaran dari laki-laki karena bentuknya yang mirip dengan alat kelamin pria. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini yang bagian atas merupakan lingga. Nah, lingga juga bisa disimbolkan sebagai kejantanan seorang pria. Kemudian kita next ke yang yoninya. Yoni ini menggambarkan mengenai perempuan karena bentuknya mirip dengan alat kelamin perempuan. Jadi lingga dan yoni ini merupakan simbol dari seorang dewa dan juga istrinya. Oke, di candi utama ini selain ada lingga dan yoni, ada juga patung-patung di sekitar utara, timur, dan selatannya. Nah, sekarang kita ada di sebelah sisi utaranya. Di sini ada patung dari Durga Mahisa Suramardini. Nah, arca ini atau patung ini merupakan tokoh mitologi Hindu yang terkenal sangat cantik dan pemberani. Juga merupakan pasangan dari Dewa Siwa. Beliau juga dikenal sebagai Mahisa Suramardini yang artinya penakluk Asura. Oke, beralih dari patung Durga Mahisa Suramardini, kita ke sebelah timur ada patung dari Ganesha. Nah, Ganesha ini dikenal sebagai dewa pengetahuan, sebagai lambang kecerdasan, penghalau segala rintangan, dan pemberi kesejahteraan serta kebijaksanaan bagi para pemujanya. Next, kita akan beralih ke sebelah selatan. Di sini ada patung Agastya. Nah, Agastya ini merupakan murid pertama Siva yang merupakan salah satu dewa tertinggi Hindu. Agastya ini dikenal sebagai seorang pria tua yang berjenggot dengan perut besar dan memakai ornamen seperti mahkota di kepalanya. Dalam Hindu Purana, Agastya ini dikenal sebagai Rsi atau pendeta tinggi yang menyebarkan agama ke wilayah selatan India. Dalam kebanyakan kasus di Indonesia, Agastya ini biasanya dapat ditemukan berdampingan dengan dewa yang lainnya atau makhluk setengah dewa lainnya dalam lingkaran hubungan Siva. Di Indonesia, Agastya ini dikenal sebagai Siva Mahaguru yang merupakan salah satu dari emanasi atau perwujudan Siva. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang atraksi yang ada di Candi Sambisari. Bisa dilihat di belakang saya ada 3 candi perwara, yang mana ada perwara utara, perwara tengah, dan perwara selatan.
Kemudian di sini ada Candi Utama. Nah, di Candi Utama ini di tangganya ada patung singa yang berada di dalam mulut Makara. Ini berdasarkan kepercayaan mitologi Yunani. Kemudian Candi Sambisari ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau di Candi Sambisari ini dikelilingi oleh tembok batu yang berlapis. Nah, Candi Sambisari ini letaknya berada di kurang lebih 6,5 meter di bawah permukaan tanah yang ada di sekitarnya. Jadi untuk mencapai Candi Sambisari, para pengunjung harus menuruni anak tangga, dan anak tangganya ini ada 4 sisi, bisa dari utara, selatan, timur, dan barat. Nah, ini dari luar yang merupakan pagar lapis yang mengelilingi dari Candi Sambisari. Nah, ini bisa dilihat kan, tanah yang ada di sekitar Candi Sambisari itu permukaannya lebih tinggi. Dan setelah kita dari Candi Sambisari dan kembali, kita menaiki tangga. Kalau kita mau ke Candi Sambisari, kita menuruni tangga. Dan di antara tangga Candi Sambisari pun juga dikelilingi rumput ya, ditumbuhi rerumputan. Jadi ini yang membuat salah satu daya tarik dari Candi Sambisari. Kita akan kembali ke atas. Oke teman-teman, meskipun kita sedang hujan ya di luar, tapi nggak apa-apa, kita akan tetap melanjutkan vlog kita pada hari ini. Nah teman-teman, jadi kita sekarang sedang berteduh di salah satu fasilitas yang disediakan oleh Candi Sambisari, yaitu gazebo. Nah, gazebo ini ada di beberapa titik, salah satunya di sini yang sedang kita gunakan untuk berteduh. Nah, gazebo ini bisa digunakan bagi teman-teman atau wisatawan yang datang ke Candi Sambisari ini untuk berduduk atau bahkan berteduh seperti kita sekarang. Nah, tapi teman-teman, saya juga ingin mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan ya. Jadi untuk bisa duduk di gazebo ini, jangan lupa untuk membuka alas kakinya ya, biar kebersihan dari gazebo ini tetap terjaga. Oke, nah karena tadi kita belum sempat membahas mengenai aksesibilitas menuju Candi Sambisari ini, maka sekarang saya akan membahas gimana sih cara untuk mengakses kawasan Candi Sambisari ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin datang ke kawasan Candi Sambisari, bisa menggunakan dua opsi kendaraan, yaitu kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Kita akan bahas dari kendaraan pribadi terlebih dahulu ya. Nah, bagi yang ingin mengakses Candi Sambisari menggunakan kendaraan pribadi, teman-teman tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut untuk tersesat, karena kawasan Candi Sambisari ini juga sudah ada di Google Maps. Jadi bagi teman-teman, karena pasti kan sekarang handphonenya sudah pada canggih-canggih dong ya, teman-teman jangan lupa untuk mengakses Google Maps-nya. Jadi nanti kita di sana akan diarahkan menuju kawasan Candi Sambisari tanpa takut tersesat. Nah, untuk jalan menuju kawasan Candi Sambisari ini juga sudah banyak yang beraspal dan sudah mulus. Jadi aman banget dan sangat mantap datang ke kawasan Candi Sambisari. Kemudian tidak perlu khawatir juga untuk tersesat, karena di beberapa jalan ada plat untuk yang mengarahkan ke kawasan Candi Sambisari. Nah, kawasan Candi Sambisari ini kalau dari kota Yogyakarta itu sama seperti arah menuju ke Solo. Jadi jika teman-teman melihat papan petunjuk perjalanan menuju arah Solo, nah itu teman-teman bisa mengikuti arah dari rute tersebut, karena memang Candi Sambisari ini lokasinya tidak jauh atau mengarah ke Solo seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai gimana sih caranya mengakses Candi Sambisari dengan menggunakan kendaraan umum. Nah, bagi teman-teman, sekarang kan kendaraan umum sudah banyak ya. Jadi misalnya teman-teman mau ke Candi Sambisari menggunakan kendaraan umum, sekarang sudah ada ojek online maupun taksi online, jadi tidak perlu ribet lagi, bisa memesan menggunakan aplikasi di handphonenya. Nah, teman-teman, mungkin kalau mau mengakses Candi Sambisari menggunakan ojek online ataupun taksi online, teman-teman tinggal menggunakan atau memasukkan alamat Candi Sambisari. Nah, mungkin tapinya tarif yang ditetapkan oleh
aplikasi tersebut akan berbeda-beda sesuai dari lokasi pemberangkatannya. Nah, untuk wisatawan yang dari luar kota tidak perlu khawatir juga karena lokasi Candi Sambisari ini tidak jauh dari Bandara Adi Sucipto. Tapi dari bandara tersebut teman-teman pastinya akan membutuhkan taksi online atau ojek online untuk menuju kawasan Candi Sambisari. Nah, yang ketiga, transportasi umum yang bisa digunakan untuk ke sini adalah Trans Jogja. Tapi sayangnya sama seperti menaiki pesawat, teman-teman tidak bisa sampai depan gerbang kompleks kawasan Candi Sambisari ini ketika menggunakan Trans Jogja. Karena Trans Jogja ini hanya akan sampai di jalan raya yang menuju Candi Sambisari ini. Dan karena lokasi Candi Sambisari ini agak sedikit masuk ke dalam, jadi teman-teman mungkin akan membutuhkan ojek online ataupun taksi online juga. Nah, itu dia mengenai aksesibilitas menuju Candi Sambisari. Nah, untuk memudahkan wisatawan berjalan-jalan di Candi Sambisari, di sini juga ada papan informasi atau penunjuk arah. Fasilitas lainnya yang ada di Candi Sambisari ini yaitu salah satunya adalah toilet. Kemudian di sebelah toilet juga ada musola bagi umat muslim yang ingin menjalankan sholat di kawasan Candi Sambisari. Di sebelah musola dan toilet juga di sini ada kantor satpam. Jadi bagi teman-teman yang memerlukan bantuan ketika datang ke Candi Sambisari mungkin bisa datang ke kantor satpamnya untuk meminta bantuannya. Nah, selanjutnya yang ada di Candi Sambisari ini ada ruang informasi atau information center. Nah, di sini dalamnya itu terdapat beberapa informasi-informasi yang berkaitan tentang Candi Sambisari. Oke, mungkin kita akan bahas satu persatu dari ruang informasi yang ada di sini. Satu koleksi yang ada di ruang informasi di sini adalah guci. Guci ini merupakan alat rumah tangga yang dipergunakan sebagai tempat untuk menyimpan benda berharga atau benda cair. Nah, ini telah menjadi koleksi BP3DIY sejak tanggal 2 Mei tahun 1979. Nah, di Candi Sambisari sendiri ditemukan 3 arca. Yang pertama ada Arca Dewi yang ditemukan di sebelah utara pintu masuk gapura pagar halaman sisi barat. Arca ini berdasarkan atributnya bersifat Buddhis. Tempat penemuannya tidak diketahui secara pasti, tetapi berasal dari sekitar Candi Sambisari. Nah, arca yang kedua adalah arca unfinished. Kenapa disebut dengan arca unfinished? Karena pembuatan arca ini belum selesai, sehingga atributnya belum ada, karenanya nama arca tersebut belum dapat diketahui. Terakhir ada arca Jaladwara. Jaladwara sendiri adalah binatang bawah laut yang mirip ikan, mulutnya panjang menganga dan berlubang. Bibir atas melingkar ke atas seperti belalai gajah yang diangkat. Kemudian pada bagian belakang terdapat ekor panjang yang berfungsi sebagai saluran air. Nah, arca ini ditempatkan di sudut-sudut bangunan candi yang fungsinya sendiri untuk menyalurkan air pada saat hujan turun dan menyiram bangunan candi. Nah, ketiga patung tadi, Arca Dewi, Arca Unfinished, dan Jaladwara itu disimpan di bagian ruang informasi atau information center dari Candi Sambisari. Selain disimpannya barang temuan yang telah ditemukan di sekitaran kawasan Candi Sambisari, di ruang informasi ini juga terdapat informasi maupun dokumentasi yang berkaitan dengan penemuan candi. Candi Sambisari ini terletak di Desa Sambisari, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Candi Sambisari ini pertama kali ditemukan pada bulan Juli 1966, tidak sengaja oleh seorang petani yang mencangkul sebuah batu yang berukir. Setelah melalui penelitian yang panjang, ternyata temuan tanpa sengaja tersebut merupakan bagian kecil dari sebuah gugusan candi yang terpendam hingga kedalaman 6,5 meter di dalam tanah yang merupakan endapan lahar vulkanis dari Gunung Merapi. Kemudian pada bulan September pada tahun 1966, untuk pertama kalinya dilakukan kegiatan penelitian sistematis berupa ekskavasi arkeologis yang dilaksanakan oleh Kantor Cabang 1 Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional di Prambanan dengan bantuan oleh para mahasiswa arkeologi
Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada tahun 1975 hingga 1977. Dari penelitian yang dilakukan ini menghasilkan penampakan 1 buah bangunan induk dan 3 buah candi perwara. Kondisi candi-candi ini pun sudah dalam keadaan runtuh kecuali pada bagian kaki. Sebagian pagar sudah langkan dan sebagian tubuh masih dalam kondisi aslinya. Candi Sambisari ini merupakan candi Hindu yang dibangun sekitar abad 9 Masehi, kemudian bangunan ini pun menghilang tertimbun endapan lahar Merapi. Di tahun 1986, pemugaran Candi Sambisari telah usai dilakukan. Di dalam ruangan informasi Candi Sambisari juga terdapat miniatur dari kawasan Candi Sambisari. Nah, di sini ada candi utamanya yang kemudian di depannya ini ada candi-candi perwaranya. Nah, ini ada perwara utara, tengah, dan selatan. Di ruangan kedua yang ada di Pusat Informasi Candi Sambisari terdapat foto-foto yang merupakan dokumentasi dari aktivitas pemugaran Candi Sambisari ketika ditemukan pada tahun 1966. Ini adalah contoh dari dokumentasi studi konservasi atau penelitian yang pernah dilakukan di Candi Sambisari. Dari kegiatan konservasi tersebut dilakukan pengamatan tingkat kerusakan dinding sisi timur Candi Induk, pengambilan sampel endapan garam dan partikel-partikel batu yang mengelupas, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dokumentasi dari pembuatan gorong-gorong. Nah, pada dokumentasi ini ada kegiatan pembuatan gorong-gorong dari sisi barat laut, dan situasi-situasi ketika gorong-gorong ini dibuat. Lalu ada juga penjelasan serta dokumentasi dari temuan lepas yang pernah ditemukan di kawasan Candi Sambisari. Temuan lepas ini contohnya adalah prasasti emas, arca, dan miniatur candi. Ada juga penjelasan dari Jaladwara, arca Dewi, serta arca Anfini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang kemudian arca ini ataupun patung ini diletakkan di ruangan pertama yang ada di ruang informasi dari kawasan Candi Sambisari. Selanjutnya ada dokumentasi terkait kegiatan pemugaran ketika pertama kali candi-candi ini ditemukan. Nah, lanjut di sini juga ada dokumentasi terkait susunan percobaan. Jadi ketika candi ini telah ditemukan, dilakukanlah percobaan untuk menyusun Candi Sambisari ini. Ini merupakan dokumentasi dari penataan lingkungan yang dilakukan ketika pertama kali situs ini diselesaikan. Nah, hasil penataan ini juga diambil dokumentasinya dari berbagai sisi, dari arah tenggara, barat laut, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini juga ada dokumentasi dari kegiatan penggalian ketika situs Candi Sambisari ini pertama kali ditemukan pada tahun 1966. Nah, kegiatan penggalian ini dilakukan secara gotong royong bersama-sama oleh masyarakat sekitar kawasan. Di ruang informasi ini juga terdapat salah satu penghargaan yang pernah didapatkan oleh Candi Sambisari, yaitu contohnya adalah sertifikat keunggulan yang dimenangkan oleh Candi Sambisari pada tahun 2014 dari Trade Advisor. Di sini juga sudah disediakan tempat sampah di beberapa titik, jadi bagi wisatawan dimohon untuk tidak membuang sampah sembarangan karena di kawasan Candi Sambisari ini sudah tersebar tempat untuk membuang sampah. Kemudian ada juga lahan parkir yang disediakan oleh warga sekitar untuk para wisatawan bisa menitipkan motor ataupun mobilnya. Nah, bukan hanya itu, warga sekitar juga ada yang membuka warung untuk menjual snack-snack ringan yang bisa dibeli wisatawan Candi Sambisari. Selanjutnya juga ada toilet umum yang bisa digunakan oleh wisatawan Candi Sambisari ketika ingin membuang air. Di dekat gazebo dari Candi Sambisari terdapat reruntuhan batu-batu dari Candi Sambisari. Berdasarkan sejarah yang ada di papan depan Candi Sambisari menjelaskan bahwa dulu ditemukannya Candi Sambisari berawal dari seorang petani yang mencangkul, kemudian cangkulnya terbentur dengan reruntuhan batu-batu Candi Sambisari. Nah, setelah diteliti ternyata terdapat candi di bawahnya, dan ini merupakan reruntuhan dari Candi Sambisari.
Nah, setelah kita sudah berkeliling di dalam Candi Sambisari, saya akan menjelaskan tentang ancillary yang ada di Candi Sambisari. Nah, bisa kita lihat seperti ini dia. Nah, ini merupakan salah satu ancillary yang ada di Candi Sambisari, yang mana merupakan warung yang ada di sekitar Candi Sambisari. Selain warung, juga terdapat rumah makan yang sangat terkenal di area Candi Sambisari, yaitu Soto Batok Mbah Karto. Nah, Soto Batok Mbah Karto sendiri bahkan lebih dikenal dengan Soto Sambisari karena lokasinya yang berada di dekat Candi Sambisari. Nah, setelah kita membahas ancillary, kita akan ganti membahas available package. Jadi, menurut informasi yang telah kami cari dan kami peroleh, belum ada biro perjalanan wisata yang membuat paket wisata dengan melibatkan salah satu destinasinya itu Candi Sambisari. Jadi belum ada paket wisata untuk Candi Sambisari sendiri. Jadi untuk pengunjung yang akan mengunjungi Candi Sambisari ini bisa langsung datang saja ke Candi Sambisari tanpa harus berdasarkan paket wisata yang ada di Biro Perjalanan Wisata. Oke, itu dia terkait tentang Candi Sambisari. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.